Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Yo, kembali lagi bersama saya Anak Timur yang bisa menghibur dan bisa membuat kalian tertidur ya dengan Aris di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang sudah selalu support saya dari awal hingga saat ini, dan saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu menonton dan setia untuk menonton video sederhana tapi pasti ini. Saya mengingatkan lagi bahwasannya video yang telah saya buat setelah saya rangkum, saya sudah riset dan sudah mencari apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya lakukan terhadap teman-teman agar kita bisa memberikan informasi satu sama lain ya. Agar saya bisa memberikan informasi satu sama lain terhadap teman-teman dan bisa untuk kita bahasnya secara rinci dan kita bisa memahaminya secara bersamaan. Nah, kali ini saya ingin membahas hal-hal yang perlu kalian ketahui, hal-hal yang perlu kita pahami secara bersama. Namun sebelum lanjut, saya mengingatkan lagi untuk teman-teman baca selalu deskripsi yang telah saya buat agar teman-teman selalu memahami apa tujuan utama dari video saya ini dan apa yang saya berikan terhadap teman-teman agar teman-teman bisa memahami artikulasi dari video saya yang telah saya berikan. Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita dan bahkan informasi menarik lainnya dari channel Anak Timur yang satu ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama. Pada dasarnya kita sudah mengetahui bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit TNI itu bukan suatu hal yang mudah. Karena banyak sekali tahap yang harus kita lalui, tahap yang harus kita lewati. Mulai dari persiapan administrasi, jasmani, rohani, maupun pengetahuan umum. Itu semua tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lalui dan banyak hal yang harus kita lewati. Namun kali ini kita akan menjelaskan materi yang baru saya cangkum dan saya rangkum. Dan saya akan memberikannya terhadap teman-teman yang sudah saya pelajari dan saya sudah riset semuanya, dan kali ini kita akan mendengarkan pembahasan yang satu ini. Kita lanjut, oke? Tidak mengenal dan tidak mengerti psikotes. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mengenal dan tidak mengerti psikotes? Tahap psikotes merupakan tahap yang menegangkan dan ditakuti oleh peserta tes, yang dimana hal ini sangat wajar karena banyak sekali peserta yang gagal di psikotes. Beberapa kemungkinan yang akan menyebabkan kegagalan itu. Yang pertama, mungkin peserta tidak mengerti dan tidak mengenal bentuk-bentuk psikotes. Nah, selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh para calon agar mereka mengenali psikotes dan bisa untuk mempelajarinya? Peserta dapat mempersiapkan diri sebelum seleksi, agar kemungkinan lulus sangat besar buat mereka. Sebelum seleksi, peserta harus paham tujuan dilaksanakannya psikotes ini. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kita pelajari mengenai psikotes, yang dimana mungkin psikotes ini bisa membantu kita untuk lolos ke tahap yang selanjutnya. Dan ingat teman-teman, sebuah psikotes itu adalah sebuah pikiran atau otak kita yang harus benar-benar fresh di saat kita mengikuti tes. Contoh, sebagai contoh ya, sebagai contoh mungkin gambar rumah, yang dimana mungkin gambar rumah ini kita harus tahu latarnya seperti apa sih yang lebih dulu, apa sih yang harus duluan. Terus hitungan koran ya, hitungan koran itu juga adalah hal-hal yang benar-benar harus kita teliti dan harus kita pahami ya. Makanya dari itu tadi kita harus benar-benar belajar dan benar-benar untuk memperhatikan ya apa yang harus kita lakukan sebelum kita mengikuti psikotes ini. Sebagai contoh, mungkin seorang babinsa sudah memberikan kita soal-soal atau yang harus kita lakukan di saat mengikuti psikotes. Ya, sebagai salah satu contoh nih, mungkin diberikannya namanya hitungan koran ya, hitungan Pauline. Kayak mana sih caranya kita menyelesaikan ini ya? Karena itu banyak sekali hitungannya dan itu angka-angkanya tidak rata. Semuanya itu ya pokoknya namanya psiko ya. Psiko itu mengenai pikiran kita. Kita harus psikologi. Loh, ini kayak mana cara mengerjakan ini, seperti apa situasinya? Dan ya, yang paling rumit menurut saya itu ya tadi, hitungan koran. Hitungan koran adalah salah satu hal yang paling rumit yang harus benar-benar kita pelajari. Jangan sampai down di saat kita pas diberi oleh para testir tag, dan di saat kita mengerjakannya, wah, kok kayak gini? Kok seperti ini soalnya? Kenapa saya harus sudah belajar ini? Ya, itu sih yang kunci utamanya. Teman-teman harus benar-benar mempelajari yang namanya hitungan koran atau hitungan Pauli ini ya. Teman-teman harus benar-benar mempelajarinya. Nah, sedangkan untuk gambar-gambar itu adalah gambar rumah, gambar pohon, gambar yang lain sebagainya. Itu teman-teman bisa untuk
melakukannya setiap hari. Tapi untuk gambar rumah maupun pohon serta manusianya ini harus benar-benar rapi dan harus benar-benar bisa dicermati oleh panitia testir di saat menilai nanti. Nah teman-teman, mungkin informasi ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan tolong beri saran terhadap saya agar saya selalu semangat dalam membuat konten atau membuat video. Terima kasih, salam santun, dan sampai jumpa di next video.